لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap paginya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita melakukan amal salih ya, yang mudah-mudahan thalabul ilmi yang kita lakukan di tengah-tengah persiapan ibu-ibu semua ya. Nah, tetapi menyempatkan diri sambil persiapan, sambil prepare mengkaji ya, mendengarkan kajian, mudah-mudahan semakin menambah keberkahan kita semua. Dan seperti biasa untuk hari Senin jadwal kita adalah tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir. Kita pelan-pelan saja, baru ayat 1 ya, sekarang baru menginjak ayat 2. Nah, kita akan sama-sama mentadaburi, mudah-mudahan ikhtiar kita adalah menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu ya. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali. Mudah-mudahan kita termasuk sahibul Qur'an ya, ahlul Qur'an yang senantiasa mendekatkan diri dekat dengan Al-Quran, kemudian kita baca, kita pelajari, kita tadaburi, kemudian kita tafsirkan sehingga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk mampu mengamalkan ya segala isi yang ada dalam Al-Quran. Baiklah, kita baru menginjak pada ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yang sering ya kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dapat nikmat kita mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Nah, kita akan kaji, walaupun sering kita baca alhamdulillahirabbil alamin, tapi terkadang makna dibalik itu terkadang kita tidak ngeh gitu ya, apa karena belum dipelajari atau lupa lagi. Misalnya masih kita ingatkan ayat 2, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu segala puji, lillah bagi Allah, rabbi Tuhan, al-alamin semesta alam. Nah, kita awali dari ayat 2 bahwa hamdalah itu pola perintah dalam bentuk informasi ya. Beliau Ibnu Katsir memberikan judulnya itu bahwa alhamdulillah itu memang walaupun khabariyah gitu ya, kalimat berita, tetapi sesungguhnya di dalamnya itu adalah perintah gitu ya, perintah kita untuk memuji Allah gitu. Nah, di sini kita lihat makna dari kata alhamdu, segala puji lillah bagi Allah. Ini adalah ungkapan rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada apa yang disembah selainnya dan bukan pula pada segala makhluk ciptaannya. Jadi pujian itu hanya untuk Allah ya, tidak apa yang disembah yang bukan Allah dan juga segala makhluk ciptaannya. Manusia ya tidak berhak misalnya untuk mendapatkan alhamdulillah. Kemudian rasa syukur atau pujian ya dikhususkan kepada Allah karena hanya dialah Allah yang mencurahkan segala nikmat yang tiada terhitung, yang tiada terhingga ya kepada kita sebagai hamba-hambanya. Jadi ibu-ibu sholihah semuanya, bahwa secara nahwiyah ya, secara gramatikal atau secara qawaid, kata alhamdulillah ini adalah jumlah khabariyah ya. Kalau kita belum belajar nahwu ya, baru tasrif gitu ya, dan langsung ke durusul lughah karena takut memberatkan. Sebetulnya kalau ingin mengkaji Quran hadis sebetulnya dari tasrif itu ke nahwu ya, tapi karena saya khawatir banyak yang tidak bisa mengikuti gitu ya, maksudnya banyak kesulitan di dalamnya, sehingga kita praktis saja durusul lughah. Nah, secara nahwiyah atau secara qawaid atau secara gramatikal, bahwa kata alhamdulillah ini adalah jumlah khabariyah, atau kalau dalam bahasa Indonesianya kalimat informatif. Alhamdu itu sebagai mubtada ya, mubtada
kalimah awal dan posisinya sebagai mubtada, atau kalau dalam bahasa Indonesianya subjek. Lillah itu jumlah jar majrur ya, li dan Allah itu adalah khobar. Nah, kalau dalam bahasa Arab khobar itu predikatnya. Nah, karena strukturnya seperti itu, ada beberapa ulama yang memang kalimat tersebut apa adanya gitu ya, memang khobari gitu ya, informatif, bahwa hanya dialah Allah yang pantas dipuji gitu. Nah, jadi ada yang menafsirkan bahwa yaitu mah khobar gitu ya, hanya sebuah informasi misalnya, bukan perintah maksudnya, bahwa hanya dialah Allah yang pantas dipuji. Hanya Imam At-Tabari menyampaikan bahwa Imam At-Tabari juga ya mempunyai tafsir ya, kitab At-Tabari. Nah, Imam At-Tabari juga mufasir maksudnya, mengatakan bahwa alhamdulillah itu memang khobari gitu ya, itu adalah jumlah mubtada khobar gitu. Tetapi walaupun secara redaksi khobari, menurut Imam At-Tabari maknanya itu tolabi, perintah gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada para hamba untuk memuji Allah gitu. Jadi walaupun khobari, maknanya itu menurut Imam At-Tabari itu tolabi, perintah gitu ya, untuk memuji Allah, yang diasumsikan terdapat fil amar ya, atau kata kerja. Jadi diilustrasikan begini, katakanlah ya, jadi sebelum ayat itu katakanlah, sehingga seolah-olah Allah menegaskan bahwa katakanlah oleh kalian alhamdulillahirabbil alamin gitu ya, sebut oleh kalian alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi menurut Imam At-Tabari bahwa walaupun secara redaksi alhamdulillah itu adalah mubtada khobar, tetapi secara makna itu adalah tolabi atau perintah, seolah-olah Allah mengatakan katakanlah oleh kalian kalimah ya atau ayat alhamdulillahirabbil alamin. Sebab segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian kalau kita lihat alhamdu ya, ada alhamdu, pujian itu ada asyukru ya, bersyukur. Dan ini bukan sinonim gitu ya. Imam At-Tabari berpendapat bahwa nggak ada bedanya gitu. Kalau Imam At-Tabari nggak ada bedanya antara alhamdu, pujian, dan asyukru. Keduanya memiliki makna yang sama, sinonim menurut Imam At-Tabari. Tetapi ulama lain ya, di sini ulama lain yang ya ini yang sependapat dengan Imam At-Tabari seperti Ja'far Shadiq, Ibnu Athaillah gitu ya. Mereka berargumen bahwa boleh melafalkannya itu alhamdulillahi syukran, asyukrulillahi syukran. Jadi karena itu adalah sinonim menurut pendapat pertama. Tapi mayoritas ulama ya, jumhur ulama dan ahli tafsir tidak sepakat dengan pendapat Imam At-Tabari, bahwa mereka berpendapat bahwa ada bedanya gitu ya, ada bedanya yang mendasar antara makna alhamdu dan asyukru. Dan pendapat yang paling kuat ya, pendapat yang paling adalah pendapat yang kedua ya, bahwa bukan sinonim alhamdu dan asyukru mah. Jadi memang harus dibedakan dalam pemaknaannya, bahwa para ulama yang sangat teliti gitu ya menyimpulkan ada perbedaan mendasar antara tiga kata yang maknanya berdekatan. Yang pertama al-madhu, madhu juga pujian ya, asyukru ya sama syukur, alhamdu adalah pujian. Apa bedanya antara al-madhu dan alhamdu? Yang pertama, apa bedanya antara al-madhu alhamdu ya? Kata al-madhu lebih umum daripada alhamdu. Jadi bahwa kata al-madhu itu kan sama, madhu juga pujian ya, hamdu juga pujian. Tapi menurut Ibnu Katsir bahwa kata al-madhu lebih umum daripada alhamdu. Sehingga perbedaannya adalah sebagai berikut, bahwa kalau al-madhu mah bisa memuji manusia, bisa memuji hewan, benda mati, manusia sesama manusia ya boleh memuji hewan, memuji makanan, tempat, rumah. Sementara kata alhamdu tidak untuk hewan dan bukan untuk benda mati. Nah, kemudian kata al-madhu lebih pada pujian atas sifat yang fisik gitu ya. Jadi kalau bedanya itu al-madhu itu pujian yang sifatnya fisik, yang tidak berdampak kepada orang lain, dan sifat-sifat yang diusahakan serta berdampak kepada orang lain. Misalnya seseorang memuji ya orang yang kulitnya putih, cantik gitu ya, atau memuji seseorang karena dermawan misalnya dan pemberani misalnya. Nah, di sini kemudian di kata alhamdu juga hanya ditujukan untuk sesuatu yang berdampak kepada yang lain. Misalnya seseorang dipuji karena keberaniannya, itu dengan alhamdu.
Dan ketiga, kata al-madhu dapat digunakan sebelum atau setelah seseorang berbuat baik. Sementara kalau alhamdulillah mutlak setelah terjadi. Jadi setelah terjadi ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau al-madhu digunakan baik sebelum atau sesudah gitu ya. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata al-madhu lebih umum daripada al-madhu, bukan sinonim. Perbedaan pendapat lainnya adalah antara asyukru dan alhamdu. Kalau dilihat dari titik perbedaan, maka alhamdu itu lebih umum daripada asyukru ya. Alhamdu itu lebih umum daripada asyukru, tapi sisi lain asyukru lebih umum daripada alhamdu. Misalnya, kata alhamdu lebih umum daripada kata syukur ya. Dilihat dari objek penggunaan. Kata alhamdu digunakan ketika mendapatkan nikmat ya. Dan alhamdulillah dua-duanya gitu ya. Kita harus alhamdulillah baik ketika dikasih nikmat maupun musibah. Kita pernah dengar ya, ketika ada orang yang meninggal oleh anaknya, kemudian hamidahu, dia memuji Allah, wastarja'a, kemudian istirja ya, maka akan dibangunkan rumah di surga. Jadi kata-kata alhamdulillah itu boleh, alhamdulillah ya, ketika dapat nikmat ataupun ketika dapat musibah juga alhamdulillah. Tetapi kalau kata asyukru hanya digunakan ketika dapat nikmat saja, asyukru mah. Kemudian di sisi lain bahwa kata asyukru itu lebih umum daripada alhamdu gitu ya, dari segi perangkat penggunaan. Bahwa kata alhamdu hanya diekspresikan dengan kata-kata, misalnya kalau asyukru, bersyukur itu bisa bersyukur melalui lisan, melalui hati, melalui anggota tubuh ya. Jadi ada syukur lisan, syukur amalan, dan syukur maknawi. Ada sebuah syair di sini ya, afadat kumun na'ma ya, nikmat paling berharga yang telah kalian peroleh dariku ada 3 macam. Yang pertama adalah melalui kedua tanganku, lisanku, dan hatiku yang tidak tampak ini. Kemudian dalam hal antonim ya, bahwa alhamdu berlawanan dengan kata, apa sih kebalikan dari kata alhamdu ya, segala puji. Nah, kebalikannya adalah azammu, segala celaan. Ini mah alhamdu mah segala puji. Kebalikan dari kata alhamdu itu azammu ya. Azammu itu artinya celaan. Sementara asyukru berlawanan dengan kata al-kufur. Al-kufru ya, bahwa sebagaimana dikatakan Imam Ismail bin Hamad al-Juhari, seorang pakar bahasa, dalam karyanya As-Sihah ya, kata tahmid, memuji-muji, lebih kuat maknanya daripada kata alhamdu, dan kata alhamdu lebih umum maknanya daripada kata asyukru, dan kata al-madhu lebih umum maknanya daripada kata alhamdu. Nah, kemudian kita langsung saja pada hadis-hadis tentang keutamaan alhamdulillah. Kalau minggu kemarin ya, hadis-hadis tentang keutamaan bismillah sudah. Ini sekarang hadis-hadis tentang keutamaan alhamdulillah ya, hamdalah. Rasulullah menjelaskan bahwa memuji Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk seorang hamba mengingat Allah gitu ya. Dan Allah menyukai pujian. Nah, di sini ada Al-Aswad bin Sar'i meriwayatkan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala anshuduka, mau enggak engkau jika aku bacakan kepadamu ya mahamid, puji-pujian, hamidatu biha rabbi tabaraka wa ta'ala, maka aku panjatkan ya." Jadi mau enggak, kata Rasulullah, ya wahai Rasulullah, mau enggak engkau jika aku bacakan kepadamu ya pujian-pujian yang biasa aku panjatkan kepada Rabbku yang maha suci maha tinggi. Rasulullah menjawab, ingatlah sesungguhnya Tuhanmu azza wa jalla menyukai pujian gitu ya, bahwa amma inna rabbaka azza wa jalla yuhibbul hamda, menyukai pujian Allah itu ya. Kemudian Anas bin Malik, nah mudah-mudahan kita diberikan hidayah itu taufik untuk sering-sering ya baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah ya, membaca sambil dirasapi maknanya ya, segala puji bagi Allah. Kemudian hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma an'amallah, tidak sekali-kali Allah memberi nikmat ala abadin, kepada seorang hamba, ni'matan ya, sebuah nikmat, faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdal mimma akhadha. Maka ketika, jadi intinya ya, ketika seorang hamba dikasih nikmat ya, misalnya
Kemudian si hamba tadi berdoa, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah gitu ya, segala puji bagi Allah. Maka pahalanya itu illa kana ladzi afdal mimma akhada. Apa yang diberikan Allah ya berupa ilham untuk mampu mengucapkan hamdalah itu lebih utama daripada sekedar apa yang diterima. Misalnya Allah kasih mobil misalnya ya, kita bilang alhamdulillah, maka ilham untuk kita bisa ngomong alhamdulillah itu adalah lebih utama dari sekedar apa yang diterima, misalnya dari sekedar mobil misalnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pokoknya apapun yang terjadi ya, misalnya kita mendapatkan mendapatkan sesuatu yang Allah berikan ya kepada kita berupa rezeki, jabatan naik, misalnya alhamdulillah rezeki berlimpah, alhamdulillah ya Allah. Nah, kita sering mengucapkan alhamdulillah, maka ilham yang disampaikan kepada seseorang sehingga mampu mengucapkan alhamdulillah itu lebih utama daripada apa yang diterima oleh dia gitu ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi memaknai hadis ini bahwa jadi ketika seorang hamba dia dapat nikmat, misalnya gaji naik, misalnya dapat nikmat, kemudian berkata alhamdulillah gitu ya. Nah, maka ilham yang diberikan Allah kepadanya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah benar-benar lebih nikmat daripada sebuah kenikmatan itu sendiri. Karena itu pahala memuji Allah akan tetap abadi ya, meskipun dunia sudah binasa. Oleh karena itu maka pengucapan alhamdulillah lebih utama daripada nikmat itu sendiri. Pokoknya perbanyak alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian bagaimana la ilaha illallah dengan hamdalah, mana yang lebih utama ya, ini para pakar ya, para ulama meneliti gitu ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata alhamdulillahirabbil alamin lebih utama daripada ucapan la ilaha illallah. Alasannya karena kalau alhamdulillahirabbil alamin mah ada dua hal ya, ada tentang tauhid ya, tauhid rububiyah, kemudian ada juga pujian. Jadi kalimat ini memiliki makna ganda. Namun pendapat yang paling kuat adalah bahwa kalimat la ilaha illallah justru lebih utama daripada alhamdulillahirabbil, karena kalau la ilaha illallah itu sebagai pemisah antara mukmin dan kafir. Nah, jadi seperti itu ya, bahwa alhamdulillahirabbil alamin ini ya menurut pendapat yang paling masyhur mah bahwa kalimat la ilaha illallah justru lebih utama daripada alhamdulillah, karena la ilaha illallah mah pemisah antara keimanan dan kekafiran. Tapi pendapat yang satu lagi mah alhamdulillah lebih utama daripada la ilaha illallah, karena alhamdulillahirabbil alamin itu ada dua hal ya, ada tentang ketauhidan, ada tentang pujian. Dan kalimat ini memiliki makna ganda. Ya, terpenting mah kita mah memperbanyak saja ya kalimat la ilaha illallah, memperberat amalan kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ya Allah atas nikmat sehat hari ini, alhamdulillah ya Allah atas rezeki yang berkah hari ini, alhamdulillah ya Allah kita bisa mengikuti ya kajian ini dengan susah payah gitu ya, karena memang waktu yang sangat mepet misalnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda bahwa afdal maqul tu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Afdal sebaik-baik perkataan ya, maqul tu yang aku ucapkan, ana wan nabiyyun dan juga diucapkan para nabi ya sebelumku, min qabli la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, fungsi huruf alif lam dalam kata alhamdulillah adalah lil istighraq. Kenapa ada alif lam ya, enggak alhamdulillah tetapi lil istighraq. Jadi istighraq itu meliputi seluruh pujian. Pokoknya seluruh pujian itu milik Allah gitu ya. Baik mencakup segala jenis pujian apapun gitu ya. Semuanya adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rabbul Alamin, satu lagi saja misalnya. Rabbul Alamin itu Robbi ya, Tuhan al-alamin, semesta alam. Robbi itu pemilik yang berhak ya, pemilik yang berhak berbuat, yang menurut bahasa menunjukkan arti tuan ya, atau orang yang bebas berbuat untuk perbaikan. Pengertian ini ya masing-masing sesuai dengan hak Allah. Bahwa Allah adalah Tuhan yang maha memiliki, Allah yang maha berbuat ya bagi hamba-hambanya untuk kebaikan dan menjamin mereka. Bahwa kata Rob diungkapkan secara tunggal ya, karena kalau bukan arbab tetapi Rob,
bahwa yang dimaksudnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seseorang menyebut kata Rob, pasti penyebutannya itu diarahkan kepada Allah. Jika diarahkan kepada selain Allah, maka harus ditambah dengan kata lain. Rabbud dar, pemilik rumah. Rabbul usrah, pemilik kepala keluarga. Rabbul mal, pemilik harta. Kemudian al-alamin adalah bentuk jamak ya dari kata al-alam. Alam mufradnya alamin, bahwa alam itu sendiri digunakan dengan makna jamak ya, bahwa kata ini tidak memiliki bentuk tunggal. Kata alam didefinisikan segala sesuatu yang ada selain Allah. Bentuk jamak dari kata al-alam itu al-awalim, kumpulan makhluk yang ada di langit, bumi maupun di lautan. Nah, jadi semesta alam al-alamin itu terdiri dari malaikat, manusia, dan jin. Nah, mengenai arti kata alam ada dua pendapat ulama ya. Jadi yang pertama, alam itu melingkupi seluruh makhluk hidup yang punya nyawa, pokoknya mah hewan punya nyawa, unggas punya nyawa, pokoknya itu adalah al-alam. Qatadah menyampaikan setiap makhluk hidup dikategorikan sebagai alam. Az-Zujaj juga mendefinisikan bahwa alam itu segala sesuatu yang telah Allah ciptakan baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Syekh Imam Al-Qurtubi, pernyataan Az-Zujaj inilah pendapat yang paling kuat karena selaras dengan firman Allah. Qala Fir'aun, Fir'aun bertanya, "Wa ma rabbul alamin?" Siapa Tuhan semesta alam? Nah, qala rabbus samawati wal ard. Nabi Musa menjawab ya bahwa rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Yang kuntum mukminin, jika kalian orang-orang yang percaya atau yang mukmin. Kemudian bahwa alam melingkupi makhluk hidup yang berakal, bahwa ada malaikat, ada jin, ada manusia. Nah, kalau menurut Ibnu Abbas, alam yang dimaksud dengan Al-Qur'an adalah jin dan manusia. Nah, pendapat ini senada dengan pendapat lain ya, Ibnu Jurayj, tabarakalladzi nazzala al-furqan 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira, gitu ya, bahwa Maha Suci zat yang telah menurunkan Al-Furqan untuk hambanya supaya menjadi peringatan bagi alam. Sebagian diketahui bahwa Nabi Muhammad memang diutus untuk manusia dan jin ya. Al-Farra bin Abdul Qasim bin Salam menyebutkan bahwa alam itu ada 3 makhluk, yaitu alam itu ada alam manusia, alam jin, dan alam malaikat. Nah, jadi dari kedua pendapat tersebut, yang paling rajih, yang paling kuat adalah pendapat kedua, bahwa kata alam itu ditujukan kepada 3 kelompok makhluk yang berakal, sebagaimana dikatakan oleh Al-Farra dan Abu Ubaid. Kemudian kata alam berasal dari kata alamah, tanda, ciri ya. Dinamai dengan alam karena memberikan ciri adanya Allah. Kenapa alam ya? Karena memberikan ciri tanda adanya Allah sebagai pencipta dan pengada alam, juga menjadi tanda atas keesaan Allah. Ibnu Mu'taz ya bersyair, nah, bahwa alangkah anehnya mengapa durhaka kepada Tuhan, mengapa seseorang tidak percaya keberadaannya, padahal pada segala sesuatu yang ada terdapat tanda yang menunjukkan bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Faya ajaban kaifa ya'sil ilah ya, kaifa yajidahul jahid wa fi kulli syai' lahu ayah tadullu ala annahul wahid. Nah, mudah-mudahan semakin mempertauhid, semakin meningkatkan ketauhidan kita ya pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ayat itu saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin, baru 1 ayat ya. Nanti kalau membahas ayat 3-nya akan panjang lebar lagi. Nah, mungkin walaupun hanya sesaat ya, kita mentadaburi ayat suci Al-Qur'an, ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan menancap dalam hati sanubari kita ya, untuk senantiasa memuji Allah ya, memuji Allah dalam setiap nafas kita, dalam setiap kehidupan kita, bahwa alhamdulillah, bahwa segala puji adalah milik Allah Rabbil alamin ya, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Nah, mungkin hanya itu saja tadabbur kita hari ini. Mudah-mudahan 1 ayat, 1 hadis yang kita kaji di setiap subuh semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak ilmu, kalau kita tidak semakin dekat dengan Allah, itu bahaya ya. Man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad illa bu'adan.
Manis dada ilman, barang siapa yang bertambah ilmu, walam yasdad hudan, tetapi tidak bertambah hidayah kepadanya, lam yasdad illa bu'dan, maka tidak akan bertambah kecuali semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, mungkin hanya itu saja ya tafsir surah Al-Fatihah, baru ayat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh guru kita, kajian subuh tentang tafsir surat Al-Fatihah. Marilah kita tutup kajian ini, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup kajian subuh ini dengan pembacaan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullah, 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 subhanallah.